Pastinya juga pergantian pemainnya sama, bola yang dipakai sama, terus jam pertandingannya. Kualifikasi dan hasilnya kita lolos ke Piala Asia. Akhirnya kita mencoba mencari opsi. Di tengah fokus kita mengamati persiapan dari timnas senior, jangan lupa kalau timnas U20 dan U17 juga sedang butuh dukungan. Di mana agenda terdekat sudah pasti Piala Asia U20 dan U17 yang akan digelar pada bulan Februari dan April nanti. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia U17 berhasil melenggang ke putaran final Piala Asia U17 2025 setelah finish sebagai runner-up di grup G fase kualifikasi. Mereka menyingkirkan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara meski harus finish di bawah Australia. Namun Garuda Asia sukses masuk sebagai salah satu tim peringkat kedua terbaik. Nah, pada Januari ini Nova Arianto sempat mengumpulkan skuadnya untuk melaksanakan pemusatan latihan di Bandung. Mereka bahkan menang telak dengan skor 13-0 atas klub yang dimiliki oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin, Korea Selekau pada pekan lalu. Menariknya setelah kemenangan tersebut, Coach Nova Ariantos akan menerima kabar baik karena timnya akan kembali kehadiran Matthew Baker. Sebab diketahui sebelumnya Coach Indra Syafri sempat memberikan kesempatan kepadanya untuk berlatih bersama timnas Indonesia U20 pada Januari ini. Namun di situ Baker mengumumkan pada Jumat 17 Januari lalu bahwa dirinya meninggalkan timnas Indonesia U20 dan Indra Syafri membeberkan bahwa klub Baker Melbourne City memintanya untuk memilih antara tim U17 dan U20. Nah, setelah keputusan Baker memilih skuad U17 yang sudah pernah ia bela, kini Coach Nova Arianto juga seakan menerima kabar baik lagi karena hasil undian fase grup menguntungkan timnas Indonesia U17. Ya, dalam undian di Kuala Lumpur pada Kamis 23 Januari kemarin, Garuda Asia telah mengetahui para calon lawannya di fase grup. Mereka akan menghadapi negara Sintayong Korea Selatan yang notabene adalah negara kuat di Asia. Selain itu juga skuad Garuda Asia juga akan menghadapi Afghanistan dan Yaman di fase grup nanti. Meski Korea Selatan adalah lawan yang berat, tapi Afghanistan dan Yaman lebih mungkin untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia U17. Dan untuk mengukur kekuatan dari kedua negara pun, Afghanistan kini ada di peringkat ke-156 dalam ranking FIFA, selagi Yaman ada di peringkat ke-158. Sementara pada saat ini secara resmi timnas Indonesia berada di ranking 127 dalam daftar peringkat FIFA tersebut. Target untuk Nova Arianto adalah meraih tiket putaran final Piala Dunia U17 2025 dan dia bisa mewujudkannya jika mampu finish sebagai runner-up saja di grup C nanti. Ya, sebagai informasi, jika lolos ke perempat final, maka tim-tim yang tampil di Piala Asia U17 2025 ini akan lolos secara otomatis ke Piala Dunia U17 2025. Kemudian beralih ke timnas Indonesia U20 yang tengah bersiap untuk menatap kompetisi Piala Asia U20 2025 yang bakal berlangsung mulai 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Jelang kompetisi tersebut, Giants 11 CS lebih dahulu akan melakoni sejumlah laga uji coba dalam U20 Challenge Series. Ya, nantinya pasukan asuhan Coach Indra Syafri itu akan menghadapi sejumlah tim yaitu Yordania, Suriah, dan India. U20 Challenge Series sendiri bakal berlangsung mulai 24 hingga 30 Januari di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dan dalam konferensi pers ajan tersebut pun Coach Indra Syafri harus menyampaikan kabar buruk terkait dua pemain timnas Indonesia. Indra Syafri menjelaskan bahwa ada dua nama termasuk satu pemain keturunan yang dipastikan tak akan didaftarkan dalam Piala Asia U20 2025. Ya, Muhammad Kaviatur dan pemain keturunan Korea Selatan Ji Da-bin dipastikan tak akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2025 akibat masih mengalami cedera. Pelatih berusia 61 tahun itu menyebut jika Kaviatur masih harus melewati masa pemulihan selama 6 bulan. Menurutnya masa pemulihan Kaviatur tersebut dilakukan selepas dirinya melakukan operasi cedera ACL. Menyusul kabar tersebut, Coach Indra sendiri menjadikan turnamen Challenge Series ini sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2025. Manggil total 22 pemain muda yang mana mereka ialah Ikram Al-Ghifari, Fitrah Maulana, dan Ridwan Iwayan Artawiguna di pos kiper. Kemudian di lini belakang, dia tetap mempertahankan komposisi terbaiknya seperti Kadek Arel Priyatna, Doni Tripamungkas, dan Wilber Jardim. Lini tengah akan diisi oleh pemain-pemain andalanya seperti Evandra Florasta, Tony Firmansyah, dan Aditya Warma. Sementara di lini serang, Indra Syafri masih mengandalkan nama-nama seperti
Chance Raven, Arhan Kakak, dan juga Arliansyah. Yap, dari nama-nama tadi, Coach Indra Syafri masih mengandalkan nama-nama yang sebelumnya menjadi bagian dari tim di Piala AFF U19 2024. Benar, tak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan skuad U19 besutan Indra Syafri dalam menyabet trofi juara Piala AFF tahun lalu menjadikan pelatih asal Sumatera Barat itu begitu optimistis menatap ajang bergengsi level Asia nanti. Dengan target menembus babak perempat final karena 4 tim yang akan lolos otomatis akan bermain di Piala Dunia U20, Coach Indra pun berbicara mengenai kesiapan timnya untuk mewujudkan ambisi mereka ke Piala Dunia. Tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman, Coach Indra optimis dengan persiapan yang baik bisa lolos dari persaingan grup C. Ya, selain menjadi juara Piala AFF U19 2024, pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 lalu pun, skuad asuhannya juga berhasil keluar sebagai juara grup. Tentu karena ini dan dengan dukungan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, Coach Indra mengaku sangat terbantu dengan bagaimana PSSI memfasilitasi tim melakukan serangkaian turnamen internasional. Optimisme dari Coach Indra tentunya tak hanya datang dari berbagai modal apik yang dibawa di masa lampau. Timnas Indonesia U20 juga akan belajar banyak dari uji coba di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang dimulai hari ini. Turnamen ini dianggap bagus untuk mengasah kemampuan tim, di mana ungkapan itu dilontarkan oleh punggawa Timnas Indonesia U20 Doni T. Pamungkas. Menurut Doni, timnya bisa belajar banyak lewat ajang uji coba kali ini. Ya, melalui ini mereka bisa tahu apa titik kekuatan dan kelemahan mereka jelang Piala Asia U20 2025, dan andai ada kelemahan, mereka masih memiliki waktu untuk memperbaiki semuanya. Dan lebih lanjut, pemain berusia 19 tahun itu juga berbicara soal target di turnamen kelompok usia benua kuning mendatang. Pada Piala Asia U20 kali ini, Doni mengatakan bahwa timnya menargetkan hasil yang terbaik. Ia pun menegaskan bahwa seluruh pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan, mengingat Coach Indra Syafri selaku pelatih kepala berharap timnya bisa mencapai semifinal dan merebut tiket menuju Piala Dunia U20 2025 mendatang.